Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliqa sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allahu fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Amin. Yang saya hormati Simbah Kiai Haji Ahmad Alwani Nawawi selaku pengasuh Pondok Pesantren Berjan Purworejo. Yang saya hormati Bapak Agus Tulistiono selaku Kepala Madrasah Aliyah beserta Kepala Pondok Pesantren An-Nawawi Sarwadadi. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Ismuddin Aswad SPDI selaku Sekretaris Yayasan Pondok Pesantren An-Nawawi Sarwadadi beserta Ibu Lailatul Mahmudah selaku pengampu Pondok Pesantren Putri An-Nawawi Sarwadadi. Yang saya hormati Bapak Ustadz Arfin Fahrul Rahim selaku Sekretaris Pondok Pesantren An-Nawawi Sarwadadi. Dan tidak lupa juga kepada dewan guru-guru, para ustadz ustazah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tapi juga tidak bisa mengurangi rasa hormat saya dan takdim saya kepada mereka semua. Dan tidak lupa juga kepada para hadirin sholat tarawih berjamaah yang saya cintai lagi saya sayangi. Alhamdulillah. Yang pertama-tama marilah kita berikan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat keberkahan, nikmat panjang umur, nikmat kesehatan. Semoga nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua bisa bermanfaat untuk di akhirat nanti dan bisa sebagai kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul untuk sholat tarawih berjamaah tanpa halangan suatu apapun. Amin. Marilah kita syukuri dengan mengucapkan kalimat tahmid bilisan bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi mulia Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman nuriyah dengan adanya dinul Islami fi tariqati ahli sunnah wal jamaah. Amin. Di bulan suci Ramadan ini, bagaimana sih sikap kita terhadap sesama manusia? Bukan terhadap sesama manusia doang, tapi bagaimana sikap kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Perlu adanya hablum minannas dan hablum minallah. Apa yang dimaksud daripada hablum minannas dan hablum minallah? Hablum minallah adalah sikap kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap kita terhadap Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini? Apakah di bulan suci Ramadan ini kita beribadah kepada Allah dengan tekun, dengan rajin? Astagfirullah. Dan apakah di bulan suci Ramadan ini kita sudah bersedekah? Dan apakah di bulan suci Ramadan ini kita sudah memperbanyak berzikir kepada Allah dan mengingat-ingat Allah seperti berzikir atau membaca Al-Quran? Allah yang telah mengatakan sendiri, barang siapa yang selalu
berzikir kepadaku, niscaya aku akan mengingatnya dan menyebut namanya di kalangan orang-orang yang aku cintai seperti para malaikat, para rasul, para kekasih-kasih Allah. Jangan cuma ngingetin pacarnya doang. Nanti kalau kita ngingetin pacarnya doang, kalau Allah cemburu gimana? Jangan terlalu berharap tersakit. Kalau Allah cemburu, kepada siapa lagi kita berlindung? Kepada siapa lagi yang ingin memberikan kita nikmat? Maka dari itu, perbanyaklah berzikir kepada Allah. Jangan mengingat-ingat pacarnya doang. Sebagai contoh, kita lagi melamunin apa? Melamunin pacarnya, melamun diam di pojokan. Tiba-tiba tersenyum-senyum sendiri kayak orang tender. Ya lah. Jangan buat Allah cemburu pada kita. Kita harus sering mengingat-ingat Allah. Dan mengapa harus membaca Al-Quran, mengingat-ingat Allah itu? Karena ya seperti yang telah Ibu Hajah Hikmatul Nikmah Sarjana Pendidikan Islam, amin Allahumma amin. Gimana? Kalian buatan sing hari derek traweh. Ibun. Memori ini Siti. Jadi sebaik-baik berzikir adalah membaca Al-Quran. Rasulullah SAW pun bersabda, Man harfan fi kitabillah falahu hasanatu wal hasanah bi'isri amsalihha la aqulu alif lam al harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, yang artinya siapa saja yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya adalah satu pahala, dan satu pahala akan diganjar menjadi 10 kali lipat. Saya tidak mengucapkan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Itu hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan di hadis riwayat Muslim pun dikatakan, orang yang pandai membaca Al-Quran maka akan bersama malaikat yang mulia lagi berbakti, dan orang yang merasa berat dan terangil lah ajeng tapae lafaz-lafaz teng Al-Quran itu, maka baginya adalah 2 pahala. Jadi yang belum lancar membaca Al-Qurannya jangan berkecil hati, teruslah berusaha, jangan putus asa. Husnudzan saja kepada Allah, pasti Allah akan memberikan kita kesuksesan. Amin. Dan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu pun diriwayatkan, Abu Umamah radhiyallahu anhu pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat untuk sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Dan Rasulullah SAW pun bersabda, sesungguhnya Al-Quran akan datang kepada pembacanya saat hari kiamat, pada saat kuburannya dikuak dalam rupa laki-laki yang pucat. Al-Quran berkata, wallahu a'lam, aku yang nggak tahu Al-Quran berkatanya gimana. Al-Quran itu berkata, apakah engkau mengenalku? Dia menjawab, tidak, saya tidak mengenalmu. Al-Quran berkata, aku adalah temanmu, Al-Quran, yang akan membantumu saat kamu kehausan di siang hari yang panas, dan akan membantumu di malam hari agar kamu terjaga.
Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila suatu kaum pergi ke rumah Allah atau masjid untuk membaca Al-Quran atau mempelajarinya, maka ketenangan pun akan turun dan rahmat Allah beserta mereka, dan malaikat-malaikat pun melindunginya, serta Allah akan menyebut namanya di antara malaikat-malaikat yang ada di dekatnya. Itu hadis riwayat Muslim juga. Jadi bersyukurlah kita di pondok pesantren bertadarusan setiap hari. Malaikat-malaikat di sini banyak sekali untuk melindungi kita, dan Allah pasti menurunkan rahmat kepada kita. Amin Allahumma amin. Dan yang keduanya adalah hablum minanas. Apa itu hablum minanas? Hablum minanas adalah hubungan kita kepada sesama manusia. Alangkah baiknya di bulan suci Ramadan ini, yang enggak di bulan suci Ramadan ini doang, di hari-hari biasa juga. Di bulan suci Ramadan ini kita harus selalu husnudzan dan husnudzan. Jangan suudzon. Jangan suudzon kepada mufid kalau mufid itu orangnya hitam, jahat, suka ngeliatin batu dan lain-lain. Jangan gitu ya. Kita husnudzan saja kepada mufid. Husnudzan kalau mufid itu orang, walaupun orangnya hitam, tapi insya Allah hatinya putih. Karena apa? Karena mufid kalau dibully teman-temannya, kadang guru-gurunya mufid itu selalu sabar, nggak pernah marah, nggak tingkatkan kesabaran mufid. Karena innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Jangan sampai di hati kita sudah ada, jangan sampai di hati kita sudah ada hal-hal yang buruk seperti mujub, riya, sombong, iri, dengki, suka membicarakan orang lain, kebanyakan suudzon dan lain-lain. Apa itu mujub? Buat ada singkalingan. Berarti harus buat kembali apa? Astagfirullahaladzim. Apa memorinya sing tasih sekedik? Semoga Allah cepat-cepat. Amin. Jadi ujub itu ya semacam sombong lah. Ya tapi berbeda dengan sombong. Jadi ujub itu contohnya. Ini Mas Kur kan orangnya gede, dur. Terus Mas Kur itu ujub, ujub sama kepada mufid. Gini. Yang ono gede, gagah ya, yang mufid cilik, kuat. Kalau ya, dan bagaimana di dalam kitab Akhlakul Azkiya diterangkan bagaimana caranya menghilangkan sifat ujub itu. Sing kalian? Ribon. Jadi di dalam kitab Akhlakul Azkiya itu diterangkan untuk menghilangkan sifat ujub itu kita harus selalu min fadlillah. Apa itu? Kita harus selalu ingat kepada Allah bahwa semua itu adalah titipannya Allah. Dan jangan sampai kita memiliki sifat riya. Apa itu riya? Pamer. Iya pamer, enggak jadi hijau enggak ya? Enggak ya. Contohnya kalau pamer itu mau sholat terawih itu enggak karena Allah Ta'ala, tapi karena ben dilihat uang-uang dan dipuji uang-uang sergap sih. Ini jadi naudzubillah min dzalik ya. Jadi di bulan suci Ramadan ini, di bulan yang penuh keberkahan ini, jangan kotori
membersihkan hati kita dengan cara kita memperbaiki akhlak kita menjadi yang lebih baik. Ayo mau bantu dengerin ya. Cakep ya, cakep ya. Pergi Cakep. jalan-jalan ke pasar Majalaya membeli celana. Beli celana jumlahnya 4. Cakep. Bayar ya. Resep penangkal virus corona, perbanyaklah baca sholawat. Jadi mau kita sholawat bersama-sama dulu. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Liam satun utfi biha Allah lahir hatina al-Mustafa wal Murtada warnahuma wa Fatimah. Alhamdulillah. Semoga salawat yang telah kita lantunkan bersama-sama itu bisa mendatangkan syafaat kepada kita semua, dan semoga Allah cepat-cepat mengangkat wabah corona ini. Amin. Dan semoga yang terkena virus corona diberi